Salam, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang seiman di dalam Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semuanya pada hari ini, tanggal 30 September 2020. Dan kita akan berjumpa lagi bersama-sama dengan saya untuk merenungkan firman Tuhan yang sesuai dengan Nas Almanak IKE yang ditetapkan kepada kita pada hari ini dalam Matius pasal 9. Ayat 2 sampai yang ke-8, dalam perikopnya mengatakan orang lumpuh disembuhkan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur dan terima kasih kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Karena begitu besar kasih karunia-Mu yang telah menyertai kami pada hari ini. Kami dapat berjumpa lagi bersama-sama untuk merenungkan akan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menyertai kami semuanya, supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami, bahkan menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya berikan di dalam nas ini, kuasa Tuhan pasti terjadi bagi orang beriman. Dengan demikian kita sungguh-sungguh merasakan ada kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Setiap perkara dalam keadaan kehidupan kita orang yang percaya, baik dari dulu sampai sekarang, ya tentunya selalu memberikan kuasa dan mujizat setiap orang yang datang dan merendahkan diri ke hadapannya dan mengaku akan segala dosa dan kesalahannya. Seperti nas yang dikatakan kepada kita pada hari ini adalah merupakan suatu cerita yang disampaikan mengenai seorang yang lumpuh. Dengan penderitaan ini tentunya ia akan merasakan dalam kehidupannya tidaklah merasa nyaman dan tidaklah merasa bahagia. Karena di dalam hidupnya selalu meminta pertolongan dari orang-orang lain. Tetapi namun dalam hal ini ia sangat merasakan bahwa ada sahabat-sahabatnya yang datang kepadanya untuk memberitahukan bahwa pada saat itu Yesus adalah orang yang berkuasa. Yesus adalah orang-orang yang mampu untuk menyembuhkan segala penderitaan, sakit penyakit, bahkan apapun yang dialami setiap manusia, kuasa Tuhan boleh terjadi. Maka dengan inilah yang dilakukan oleh teman dan sahabat-sahabatnya untuk membawa orang lumpuh ini terbaring tempat tidurnya kepada Yesus Kristus, untuk memberikan kuasa dan mujizat dan penyembuhannya. Demikian Yesus telah melihat begitu iman dan percaya mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga dengan kasihnya bersama dengan orang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu? Yesus mengatakan kepada mereka karena iman dan percaya mereka datang kepada Yesus. Maka ia katakan, anakku, dosamu sudah diampuni. Kata-kata Yesus ini mengundang reaksi dari beberapa ahli Taurat. Mulai berpikir jahat atau negatif untuk melawan apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Tapi Yesus pun tahu isi hati mereka pada saat itu. Maka Yesus menegur mereka dan berkata, mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hati? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusialah yang berkuasa mengampuni dosa. Dan Yesus menyembuhkan si lumpuh di hadapan mereka pada saat itu. Dan sebagai besar dari kuasa yang dilakukan oleh Yesus terhadap mereka pada saat itu, maka mereka melihat sangat heran. Dan juga mereka sangat merasakan apakah itu yang sebenarnya yang terjadi dilakukan oleh Yesus. Maka mereka
selalu sadar apa yang diperbuatkan oleh Yesus pada saat itu. Dan akhirnya mereka dapat memuliakan nama Tuhan dan mengucapkan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan. Maka apa yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Dengan cara seperti inilah seorang yang lumpuh ini merasakan bahwa kuasa dan mujizat Tuhan sungguh besar yang terjadi di dalam kehidupannya. Ia mampu untuk memuliakan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada saat ini. Yang pertama adalah sebagaimana kita di dalam kehidupan kita datanglah kepada Tuhan dengan seluruh keadaan dan kehidupan kita, membawa dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu untuk mengampuni dosa setiap manusia yang berdosa ini. Sehingga kita dapat diberikan kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Boleh memberikan kekuatan, kemampuan, kepulihan, dan keteguhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua bagi kita adalah sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan dapat menguatkan dan memulihkan kita dari segala sakit penyakit. Daripada kelumpuhan dosa kita saat ini. Sehingga kita mendapatkan kekuatan dan kesehatan secara iman dan rohani. Dan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang umur hidup kita. Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Kita bersyukur seperti orang lumpuh tadi bisa bangun dan berjalan untuk bersyukur memuliakan nama Tuhan. Adakah rasa syukur sukacita kita menerima kuasa dan mujizat Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat bersyukur dalam segala keadaan dan kehidupan kita. Dan kita dapat selalu memuliakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dengan demikianlah pekerjaan Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Memberikan keyakinan di dalam kehidupan kita. Ia sangat peduli kita dan ia sangat mengetahui dalam keadaan dan keperluan dan kehidupan kita. Baik susah dan senang, apapun yang kita jalani, Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau berikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, janganlah kita seperti ahli-ahli Taurat tadi, hanya melihat apa yang dilakukan Yesus, selalu berpikir secara negatif. Tapi hendaklah kita berpikir secara positif dalam setiap peristiwa hidup kita. Dalam setiap relasi dan dalam setiap perjumpaan dalam hari-hari hidup kita. Untuk kita mampu melihat sisi positif dalam kehidupan kita. Mari kita membiasakan diri untuk berpikir yang sehat tentang apa yang berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Dan dengan berpikir positif, kita telah menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama kita. Bahkan Tuhan akan memberikan kuasa dan mujizatnya pasti terjadi bagi setiap orang yang percaya dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Rasa sukacita, syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena Tuhan sungguh berkuasa dalam kehidupan kami orang-orang yang percaya. Tuhan akan mengasihi dan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami menyadari bahwa kami manusia terbatas dalam kehidupan ini. Maka oleh sebab itu, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Suci dan kudus dan layaklah kami, agar kami memperoleh kuasa dan mujizat-Mu yang tidak terbatas dari dulu sampai sekarang. Engkau boleh perbuatkan dan lakukan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami selalu bermohon dan berserah hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.